Nisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai seperti biasa dengan pretest. Akan ku share link tesnya. Tunggu dulu. Silakan cek di chat. Itu sudah ku bagikan link untuk ke tesnya. Silakan dikerjakan dalam 10 menit. Diakhiri jam 10 lebih 22. Sebentar dong Pak Adnan. Pak Adnan Hah? udah bisa share screen ya? Sudah bisa. Oh, oke sip. Khawatir Sip. belum bisa, khawatir nanti ada kendala yang belum bisa diakses sama Pak Adnan. Coba keluar dulu, nanti saya jadikan co-host karena Pak Adnan belum jadi co-host ini. Oh gitu. Oke, sip. Oke sip. Thank you.
1 menit lagi. Cukup, silakan dikumpulkan tesnya. Kita mulai sesi pembahasannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini topik kita kali ini tentang lingkaran. Tadi udah teman-teman kerjain. Hah? Orang mana? Hah? Orang Bandung. Bukan, bukan. Asalnya dari Jogja. Asal dari Jogja. Nah, emang kenapa? Ada yang dari Jogja emang? Dari kalian? Ini tujuh orang yang... Enggak, ini Kenapa? lokatnya. Oh, logatnya kental banget ya? Mm-mm. Oke. Nah, ini yang datang cuman yang hadir 7 orang ya? 4 orang nggak hadir? Wah, lumayan banyak. Oke deh, nggak apa-apa. Tentang lingkaran, sebenarnya ini materinya nggak berat-berat amat kok. Jadi materinya kebanyakan, ada sih materi SMA, tapi kebanyakan materi SMP. Susahnya tuh di puzzle-nya. Oke, ini nggak aku bikin peta konsepnya, langsung aku lompat ke, oh ada keperluan di sekolah. Sinusula. Oke, sip, sip, sip. Nih, langsung aku berikan rangkuman materinya di sebelah kanannya seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini tadi kayaknya keluar nggak ya? Aku lupa. Mungkin keluar tadi ya di pretest ya. Ini yang paling sulit. Keluar. Keluar ya. Udah. Nasib kalian berarti ini yang paling sulit. Jadi ini pertama paling sulit, yang berikut-berikutnya lebih mudah. Kita diminta untuk mencari luas daerah yang seperti pita itu, yang di bagian kiri itu yang terletak di dalam sebuah persegi. Oke, jawabannya seperti ini, pilihannya sangat tidak menyenangkan. Nah, rangkuman materinya seperti bisa dilihat di sebelah kanan. Jadi, kalau kita punya sebuah lingkaran, kan kita bisa membentuk suatu juring. Juring itu, bayangkan kalau lingkaran itu kue, dia itu seperti potongan kue atau potongan apa ya, yang melingkar itu apa ya? Kue pie, pizza misalkan. Nah, potongannya kan namanya juring. Kita bisa mencari luasnya atau panjang busurnya. Kalau panjang busurnya itu terletak pada sisi luar lingkaran yang kutandai itu. Kalau luas juring itu yang di dalam potongan juring itu. Nah, luasnya dan kelilingnya keduanya mirip, selalu diawali dengan theta, theta itu sudutnya, per 360 derajat. Yang berikutnya ngikutin adalah rumus luas atau rumus keliling. Cuman gitu, ya cuman gitu, tapi penerapannya gimana? Nah, kita lihat. Untuk memecahkannya, ini sebenarnya kalau mau tahu solusinya itu langsung ke slide yang, nah ini, cuman berapa tuh kira-kira? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuman 8 baris ini, 8 baris penyelesaian. Cuman biar jelas akan gambarkan satu persatu. Pertama, struktur seperti yang dipersoalkan itu dapat dipecah pertama menjadi gambar 1/4 lingkaran. Kemudian, nah ini bagian kreatifnya atau bagian kuncinya itu yang bawah ini. Kita bisa membentuk sebuah segitiga sama sisi. Oke. Langkah berikutnya, kita harus menyadari juga ada yang namanya tembereng. Ini dia. Jadi tembereng ini kita sadari kalau sudah berhasil mengungkap adanya segitiga sama sisi, ketahuan ada tembereng. Nah, oke. Nah, jadi kita pertama mencari, kenapa sih kok repot-repot mencari temberengnya? Karena untuk mendapatkan nilai luas yang diarsir, seperti yang dipersoalkan, itu sama dengan luas 1/4 lingkarannya dikurangi luas segitiga sama sisinya,
dikurangi 2 tembereng. Itu masalahnya. Oke, let's go to the solution, to the mathematics. Yang pertama, baris pertama itu ngapain ceritanya? Dia mencari luas satu buah segitiga sama sisi. Oke, detail hitungannya nggak aku sebutin dulu, tapi aku langsung ke bawahnya dulu. Berikutnya terus mencari luas temberengnya. Satu tembereng. Baru pada akhirnya mencari daerah yang diarsir. Oke, dah. Jadi prosesnya seperti itu. Silakan dicermati dulu. Eee, aku baru menyadari. Oke, soal nomor satu untuk pretest tadi, aku bonusin. Karena rupanya jawabannya nggak tertera di ini langkah yang kuberikan, itu nggak salah, tapi belum tuntas. Oke, ini kayak kuis kecil-kecilan. Coba kalian temukan, kira-kira langkah yang belum tuntas itu bagian mana? Sok, coba. Merah ke hijau ke biru itu udah benar, tapi harusnya dilanjutin dengan apa? Dikali 2. Iya, benar. Benar. Karena ada Jadi 2 yang diarsirnya. iya benar, benar banget. Jadi Makanya langkah tadi ini jawabannya juga 200 di yang di sana mah. ya oke. Jadi yang di sana udah kuperbaiki, tapi yang di sini pembahasannya belum kuperbaiki. Langkah keseluruhan ini belum tuntas karena itu baru mencari setengah. Jadi baru potongan bagian kiri atau kanan. Jadi harusnya dilanjutin dengan dikalikan 2. Iya, 200 dikurangi 66 2/3. Oke, that is the answer. Good. Oke, nampak menyenangkan bukan? Jangan khawatir, yang berikutnya lebih lebih cepat kok prosesnya. Ada pertanyaan dulu di soal nomor 1 untuk pemanasan. Semoga benar-benar memanaskan. Ya deh, nomor 2 lebih mudah. Kita diberi gambar seperti yang diberikan, seperti target panahan atau target tembak itu, dengan 4 lingkaran tuh, 1, 2, 3, 4, ada 4 lingkaran di dalamnya. Yang diminta rasio atau perbandingan area of the shaded region. Jadi daerah yang diarsir terhadap unshaded ones. Jadi terhadap yang tidak diarsir, unshaded, tidak diarsir. Berapa banding berapa? Nah, konsepnya simpel sekali. Kita hanya main luas lingkaran, cuman harus hati-hati jari-jari yang dipakai berapa. Udah disebutin sih, jari-jarinya ada 1, 2, 3, 4, tapi nanti yang dipakai nggak hanya 1, 2, 3, 4 gitu aja, enggak, harus kita modifikasi. Oke, let's go to the solution. Ini dia. Nah, ini kalau ada banyak bangun, salah satu tips untuk bisa mengerjakan dengan nyaman itu dengan memberi label. Ini aku beri label adalah lingkaran ABCD. Yang pertama yang diarsir itu lingkaran A kalau dalam sistem label yang kugunakan. Hati-hati di sini. Kang, Ya, tadi kenapa? nggak ada soal itu kayaknya di pretest. Oh, enggak, iya, enggak, memang enggak ada kok. Tadi kan di pretest Oh, cuma 5 soal kan ya. iya. Tapi ini yang kubahas 10 soal. Oke, terima Jadi kasih. sekalian nambah-nambah. Nanti Ya, post testnya 10 soal loh ya, siap-siap 20 menit. Waduh, iya, iya, 20 iya. soal nanti. Ya, ini emang enggak ada. Thank you. Ini siapa tadi yang nanya? Sorry, enggak ngelihat. Ayu, Kang. Oh, Ayu. ayo. Orang dari mana asalnya? Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Kok sama kayak Medok juga. Iya, iya, kita Asik. tetangga. Benar. Nah, jadi si luas yang diarsir itu lingkaran A ditambah lingkaran C dikurangi lingkaran B. Nah, itu kunci kreatifnya itu dikurangi lingkaran B itu. Sementara daerah yang tidak diarsir itu lingkaran B dikurangi lingkaran A, oke, ditambah lingkaran D dikurangi lingkaran C, dah gitu aja. Yang diminta nanti si rasionya. Nah, tips berikutnya adalah sering-seringlah atau usahakan cari apa yang bisa difaktorkan atau bisa dikeluarkan. Nah, yang bisa dikeluarkan ini kan pi-nya kan bisa dicoret itu. Jadi nggak usah repot-repot ngitung pi, bisa
habisin, didapat, tinggal bagian yang kukotakin itu kan mudah dihitung itu. Tuntas. Silakan dicermati. Oke, semoga mudah ya. Lanjut nomor 3. Akhirnya kita ketemu soal aljabar. Nomor 1, nomor 2 itu soal yang dasarnya dari geometri atau mengenali bentuk atau gambar yang diberikan. Tapi kalau nomor 3 gambarnya nggak ada, cuman rumus. Jadi harus menerjemahkan dari formula, dari aljabar, harus dibayangkan itu sebagai gambar atau sebagai grafik. Pertama disebutkan ada poin E, ada titik A, 1, A. Aduh, jadi koordinatnya nggak lengkap. Ada absis yang sudah diberitahu, X-nya diberitahu, tapi Y-nya nggak diberitahu, 1, A. 1, A kan bisa dimanapun. 1, A itu X-nya 1, tetapi Y-nya nggak tahu. Jadi ada di sepanjang garis putus-putus itu, banyak sekali kemungkinan 1, A. Nah, located inside, terletak di dalam lingkaran yang persamaannya sudah diberikan, X kuadrat dan seterusnya itu. Ini lingkarannya, oke. Itu pusatnya bisa kita tafsirkan sih, pusatnya ada di materi kelas 11 itu materi lingkarannya, pusatnya ada di 0, -1. Jadi pusat lingkarannya itu ada di kuadran perbatasan kuadran 3 dengan kuadran 4. Jadi bayangannya lingkarannya seperti sorry. Bayangannya tuh lingkarannya seperti ini, lingkarannya. Tapi sebenarnya untuk memecahkannya, kalau mau langsung ke solusinya, tidak perlu kita membayangkan lingkaran karena resepnya, ya sebaiknya kita tahu juga tentang gambarnya sebaiknya. Cuman kalau misalkan susah membayangkan, langsung aja deh ke resepnya. Pakai yang di kanan itu, yang di kotak itu. Kita langsung mengganti X dan Y dari rumus lingkaran dengan nilai X dan Y titik yang ditanyakan. Langsung dimasukkan nilai X dan Y-nya. Lalu dibandingkan dengan R kuadrat. Nanti nilai pembandingannya dapat ditafsirkan untuk mengetahui kedudukan titiknya. Ada 3 kondisi ya, kalau kurang dari R kuadrat, jadi nggak usah khawatir R kuadrat itu apa, R kuadrat itu intinya bilangan yang ada di ruas kanan. Bisa kurang dari, bisa sama dengan, bisa lebih dari. Dengan tafsiran masing-masing. Di dalam lingkaran, pada lingkaran, di luar lingkaran. Soal menyebutkan kasus yang diminta adalah located inside, di dalam lingkaran. So, we have to use the first relation. Jadi harus hubungan pertama yang dipakai. Kurang dari R kuadrat. Let's go. Ya, cuman gitu. Jadi asal kita ngerti yang konsep yang tadi, yang kukotakin itu, langkah yang digunakan singkat banget. Silakan dicermati. Oh iya, tapi tentu pada akhirnya akan ketemu bentuk pertidaksamaan tuh. Jadi untuk mencari solusi pertidaksamaannya harus benar. Sok, silakan. Ada pertanyaan, ajukan. Lanjutin, soal nomor 4. Wah, bentuknya mirip banget dengan yang sebelumnya. Ini soal-soalnya aku ambilkan dari TPS yang tahun lalu. Udah ada 2 soal yang mirip. Berarti soal macam gini lumayan laris. Di banyak paket keluar. Sama kayak tadi ada titik,
Kalau sekarang titiknya koordinatnya lengkap, 1,1. Tadi kan titiknya nggak lengkap koordinatnya, 1, A. Soal nomor 4 yang nggak lengkap justru di rumus lingkarannya. Pusatnya nggak jelas ada di mana. Min 1, A si lingkarannya, koordinatnya. Karena soalnya sejenis, maka konsepnya pun juga sama. Langsung saja, singkat sekali penyelesaiannya. Dan untungnya di soal ini karena dia nyebutin located exactly, jadi tepat pada lingkaran, yang didapat pada akhirnya adalah persamaan. Kalau persamaan kan gampang solusinya adalah sekian, bukan berupa interval solusinya. Bukan kurang dari, bukan lebih dari. Oke, aku hentikan dulu di soal keempat. Silakan di-review. Soal nomor 1, 2, 3, 4. Review dengan sekilas. Ada pertanyaan, boleh ajukan. Aku lanjutin ke nomor 5. Akhirnya kembali ke soal gambar. Kalau aku pribadi lebih senang soal gambar sih, daripada soal aljabar seperti nomor 3 dan 4. Nomor 5 ini kita diberikan ada two smaller externally tangential. Maksudnya externally tangential itu maksudnya bersinggungan luar. Kita kenal kalau materi kelas berapa ya? Kalau nggak salah materi SMP. Itu kita kenal ada lingkaran yang, SMA. Materi yang lingkaran bersinggungan luar itu, kenapa kok nggak mau? Oke. Nah, yang kugambarkan di layar saat ini tuh dua lingkaran yang bersinggungan luar. Sementara lingkaran yang bersinggungan dalam itu, seperti itu. Mirip diagram Venn himpunan bagian ya. Nah, yang bersinggungan luar itu terletak di dalam lingkaran besar. Jadi yang dua buah itu bersinggungan luar terletak di dalam lingkaran besar. Given 3 as the radius. Jadi ada radius satu jari nilainya 3. Entah satuannya apa. Untuk lingkaran yang kecil. Yang diminta adalah area atau luas shaded area, daerah yang diarsir. Yang di kiri sama daerah di kanan itu. Ya sudah, kita langsung, konsepnya simpel sekali. Cuman konsep ini kan rumus yang sudah ada sejak SD itu. Cuman yaitu puzzle-nya adalah nanti luas caranya gimana, pengurangannya lingkarannya bagaimana. Let's go. Dah, kita langsung sesingkat itu solusinya. Tantangannya adalah menafsirkan kalau diberikan informasi si jari-jari lingkaran kecil itu sekian, 3 ya kata soal, maka ini yang kugambarkan di layar diameter sih. Cuma nanti bisa kita tafsirkan ke jari-jari. Maka jari-jari yang besar itu berapa? Tentu diameter dengan jari-jari itu berbeda. Diameter itu kan 2 kali jari-jari ya, jadi artinya jelas-jelas berbeda. Tetapi perbandingan jari-jari itu sama dengan perbandingan diameter. Kalau lingkaran 1, lingkaran 2, jadi perbandingannya 1:2, maka diameternya pun sama. Kenapa aku ngomongin diameter? Karena dari gambar itu kita lebih mudah melihat hubungan diameter. Lingkaran besar, diameternya 2 kali lipat lingkaran yang kecil. Nanti kesimpulannya adalah jari-jari yang besar 2 kali lipat juga nilainya dibandingkan yang kecil. Langsung tuntaskan di rumusan luas lingkaran. Nah, itu kan cuma rumus lingkaran itu. Cuman harus hati-hati, lingkaran kecilnya ada 2. Ini kalau kita keasikan ngitungnya, kita bisa lupa tuh ada 2 lingkaran kecil. Tuntas. Silakan cermati.
Kita sudah setengah perjalanan, 5 soal lagi yang akan kita ulik. Number 6, masih tentang gambar. Oh, soal ini. Oh, tadi keluar nggak ya? Semoga keluar tadi. Kayaknya nggak keluar sih tadi. Cuman andaikan keluar, ini dari 10 soal ini, yang paling kusuka ini nomor 6 nih. Puzzle-nya seru. Informasinya minim, tetapi bahkan nggak sama sekali nggak disebutkan ada bilangan di persoalannya. Langsung harus kita tafsirkan sehingga didapat rasionya. Diceritakan, pada gambar yang diberikan, luas daerah yang diarsir sama dengan regions outside, daerah di luar larger circle, lingkaran yang lebih besar. Wah, hati-hati tuh ketika mencermati makna istilah yang digunakan. Yang diminta, rasio jari-jari lingkaran besar terhadap yang lebih kecil, terhadap lingkaran yang lebih kecil. Jadi ada 2 lingkaran, 2 jenis lingkaran, yang besar dan yang kecil. Kita diminta untuk mencari rasionya. Konsep yang digunakan, lagi-lagi simpel banget, tentang luas saja. Taktik penyelesaian puzzle-nya, ini dia. Oke, ini yang bikin kita ribet itu informasinya justru kita butuhkan, tapi redaksinya itu dan penyajiannya ribet. Dia bilang, daerah yang diarsir luasnya sama dengan daerah yang daerah di luar lingkaran besar. Nah, supaya memudahkan nyebut daerah ini, daerah itu, lagi-lagi aku beri tipsnya kayak tadi juga sih, diberi label, ini aku beri label ada daerah P, Q, dan R. Masing-masing ada 2 kan ya, luasnya sama untuk masing-masing, P yang kiri sama dengan P yang kanan, Q yang kiri sama dengan Q yang kanan, dan R yang bawah sama dengan R yang atas. Oke, nah jadi maksudnya si soal, kalau dalam bahasa matematika, itu ini, yang ku highlight merah itu. Kan luas yang diarsir itu kan 2 kali LR, 2 kali luas daerah R. Sementara daerah yang di luar lingkaran besar itu P, jadi 2 LP. Itu kuncinya. Kalau udah benar merumuskan yang ku highlight merah itu, ngalir berikutnya. Ku lanjutin. Konsekuensi dari 2 LR sama dengan 2 LP itu, yang ku highlight biru Kang mau ini. nanya, Boleh, silakan. itu teh kenapa 2 LP? Gak ngerti 2 LP-nya. Yang di ruas kanannya ya, 2 LP itu. Iya. Karena kata soal, ku highlight kata-kata yang kita tafsirkan sebagai LP, tunggu, tuh yang hijau itu. Regions outside of the larger circle. Jadi daerah di luar lingkaran yang lebih besar. Karena lingkaran yang iya. lebih nah gitu. Jadi karena lingkaran yang besar itu yang aduh, bukan, bentar. Yang besar itu kan yang sorry kalau nggak pas. Nah, karena itu lingkaran besar, maka yang di luarnya ini di sisi kanan kiri itu yang dimaksud oleh si soal. Makanya kita tetap sampai. Oke, sip. Kasih Good Kang. question. You are very welcome. Yang lainnya boleh silakan. Nah, jadi dilanjutinnya dengan ini nih, yang biru itu. Daerah R itu cara mencarinya adalah lingkaran yang besar, luas lingkaran besar dikurangi 2 LQ. Nah, di tahap yang biru itu si daerah Q mulai masuk tuh, mulai disebut Q-nya. Akhirnya dilanjutin dengan yang di kanan ini. Apa yang terjadi di kanan itu? Yang di kanan itu adalah LQ-nya, luas daerah Q, dipindah ruas ke kanan menemani P. Dan kenapa kalau soal ini jadi soal favoritku? Daerah yang kukotakin merah itu ternyata LP tambah LQ, luas daerah P tambah daerah Q, itu kan sama dengan daerah luas lingkaran kecil. Jadi pada akhirnya kesimpulannya, ini, luas lingkaran besar sama dengan 2 kali lipat
luas lingkaran kecil. Tuntas. Sampai situ tuh puzzle-nya udah terpecahkan itu, sisanya tinggal menjabarkan rumus luas lingkaran. Jadi jawabannya akar 2/1. Oh iya, itu pembahasan yang kuberikan ada keliru kecil ketika aku sebutkan yang ditanyakan ini. Yang ditanyakan itu kan malah aku nyebutnya R kecil banding R besar. Harusnya kan R besar dibanding R kecil. Tapi jawaban akhirnya udah benar. R besar dibanding R kecil. Oke, Cok, dicermati. Ada pertanyaan, silakan ajukan. Kang mau nanya, Mangga, silakan. jawabannya akar 2, terus banding satunya tuh dari maksudnya per satu itu dari mana? Oke, nah perbandingan itu kan sebenarnya bentuk lain dari pecahan. Jadi kalau kita menemukan bentuk, aku tulis dulu. Kalau kita nemu pecahan misalkan A per B itu sama dengan C per D, itu notasi pecahan ya. Itu bener-bener maknanya nggak beda atau sama banget dengan A banding B sama dengan C banding D. Nah, karena di persoalan itu ada bilangan akar 2, ini bukan pecahan kan, ini bilangan apa namanya, bilangan irasional. Tapi bisa kita paksa dia menjadi pecahan, waduh sadis, sama dengan akar 2 banding 1. Ini kalau soalnya mau bikin kita bingung, boleh aja loh, ada jawaban lain yang sah sebenarnya. Akar 2 itu, ini bener tapi nggak ada kerjaan sebenarnya, cuma untuk bingungin kita aja. Ini boleh juga ditulis seperti itu. 2 akar 2 per 2. Kan nanti kan bisa dicoret pada akhirnya. Nah, cuman kalau belum dicoret, sah bentuk ini. Sehingga jawaban yang kayak yang kutuliskan ini, jawaban 2 akar 2 banding 2, itu juga bisa jadi jawaban itu. Jadi dari akar 2 ini kita jadikan dia per 1. Kalau sudah jadi per, itu sama saja dengan bentuk perbandingan. Ingat-ingat, perbandingan sama dengan pecahan, sama dengan pembagian. Kita belajar pembagian pertama di SD, lalu dilanjutkan dengan pecahan. Lalu di SMP, kita perbandingan di SD ada, tapi mulai diperdalam di SMP. Oke, paling ku tuliskan ada 3 bentuk yang mereka tuh maknanya sama. Pecahan, rasio, ya sebaiknya disadari itu. Pecahan sama dengan rasio, sama dengan pembagian. Silakan kalau belum jelas tanyakan lagi. Terima kasih, Kang. You are very welcome. Jebakannya pilihan A. Jadi bukan harusnya akar 2 banding 1 ya, bukan 1 banding akar 2. Oh iya, redaksinya pun harus diperhatikan yang ditanyakan, dia ratio of the radius of the larger circle. Radius lingkaran yang besar terhadap smaller one. Jadi lingkaran yang kecil, bukan lingkaran kecil terhadap lingkaran besar. Kalau dibalik maka jawabannya A. Kalau seperti yang di soal jawabannya C. Oke, lanjutkan ke nomor 7. Hampir tuntas. Waduh, nggak ada lagi gambarnya. Sekarang main aljabar lagi. Dan konsep yang digunakan masih terlalu sederhana konsepnya. Ya, memang TPS itu seperti itu. Yang dicek di TPS, makanya bukan matematika dasar kan ya nama tesnya. Tes potensi skolastik itu memang ngecek kemampuan dasar diterapkan ke kasus yang non konvensional, bukan kasus yang selama ini diajarkan di SD, SMP, SMA atau madrasah, tetapi dikembangkan ke puzzle yang harus kita pecahkan. Skolastik itu maksudnya kemampuan skill kognitif.
Diberikan di soal ada daerah di kuadran 2, bordered, dibatasi oleh 3 persamaan. Jadi persamaannya harus bisa kita tafsirkan tuh gambarnya seperti apa. Ada Y sama dengan 0 dan Y sama dengan minus X. Satu lagi, lingkaran. Oke. Ini materi SMP sebenarnya untuk mendapatkan bentuk yang yang pertama. Y sama dengan 0, Y sama dengan minus X itu materi SMP, tapi yang lingkaran ini jelas materi SMA kalau itu. Nah, sebelum ku lanjutin aku mau tanya nih, kalau garis Y sama dengan 0, itu garisnya atau garisnya lurus atau lengkung? Sok, jawabannya apa? Ayo, lurus atau lengkung? Lurus. Oke, benar lurus. Lurusnya mendatar atau tegak? Tegak. 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 Satu jawaban katakan tegak. Ada yang mau lawan pendapat tadi? Nah, ini kuduga itu jawabannya oke sih. Bagus. Kamu mungkin mengatakan tegak karena melihat ada Y di situ ya. Bagus. Mengenali bahwa Y itu kan dia sumbu yang tegak. Tetapi Y di sini harusnya jawabannya datar. Kenapa demikian? Karena Y di sini bukan cerita sumbu. Y di sini cerita tentang koordinat. Nah, kenapa kok bisa sampai datar? Nanti ada gambarnya, tapi sebelum digambarkan, aku tunjukkan dulu. Persamaan Y sama dengan 0 itu maksudnya, kalau ditafsirkan lebih dalam, Y-nya harus 0. X-nya terserah. Jadi X-nya terserah, Y-nya 0. Kalau ku daftar contoh atau sampel titik yang memenuhi Y sama dengan 0, itu misalkan seperti ini. 1,0, itu benar. Memenuhi Y sama dengan 0. Lalu ada yang lain, aku benar-benar sembarang ini 2,0. Lalu aku mau ekstrim, min 100,0. 3 titik yang kujadikan sampel ini, itu memenuhi Y sama dengan 0. X-nya terserah. Nah, ketika titik-titik tadi ditaruh di diagram Kartesian, akan terbentuk pola seperti ini. Pertama, 1,0, di mana posisi 1,0 dia ada di itu yang kutandai itu, biru itu. 2,0 sebelah kanannya. Min 100,0 kiri jauh. Nanti ada juga 1000,0 kanan jauh. Nah, kumpulan titik ini kalau dihubungkan kan akan membentuk garis lurus, benar garisnya lurus tapi datar. Oke, jadi paling ku ingetin bahwa kalau ada persamaan Y sama dengan 0, yang terbentuk adalah garis lurus datar. Nanti kalau ketemu X sama dengan 0, itu garis lurus tegak. Demikian. Jadi bagus, ini Y sama dengan itu lurus, tapi dia harusnya datar. Sementara garis Y sama dengan minus X, itu garisnya miring 45 derajat. Gradiennya minus 1. Gradien itu apa? Gradien itu materi di SMP kelas 8, lambangnya M biasanya. Kalau M sama dengan 1 itu berarti dia 45 derajat ke kanan atas. Sementara kalau M-nya minus 1, maka sudutnya adalah minus 45 derajat jadi ke kiri. Ya, gitu. Tinggal kita gambar nanti lingkarannya. Lingkaran itu pusatnya di 0,0 ya. Nah itu dia. Itu gambarnya aku bikin. Oh ya, teman-teman sebenarnya banyak materi belajar atau materi simulasi di internet. Ini aku dapat dari gambarnya. Mungkin teman-teman pernah ngulik aplikasi ini di HP, ada itu aplikasinya. Yang lebih bagus sebenarnya GeoGebra itu fiturnya banyak banget. Cuman yang lebih ringan Desmos. Dua-duanya ada aplikasinya di HP, bisa offline, bisa untuk latihan mengenali bentuk grafik dari persamaan aljabar. Gambarnya seperti itu. Jadi ada 3 daerah yang membatasi area yang ditanyakan di kuadran 2. Itu ternyata juring dapatnya. Garis yang merah itu Y sama dengan minus X. Garis yang biru itu Y sama dengan 0. Jadi ternyata garis Y sama dengan 0 selain dia lurus dan datar,
Y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu X. Jadi ku tuliskan sumbu X itu sama dengan Y sama dengan 0. Tidak ada kontradiksi ya. Memang kadang-kadang merasa terbingungkan. Sumbu X kok seolah-olah bertentangan dengan Y sama dengan 0. Enggak bertentangan. Kalau kita nyebut sumbu X itu menyebutkan sumbu X namanya. Sementara Y sama dengan 0 itu menceritakan titik-titiknya. Semua titik pada sumbu X itu Y-nya pasti 0. Sementara semua titik pada sumbu Y itu X-nya pasti 0. Itu. Terakhir lingkarannya, ya udah didapat seperti itu. Tinggal dicari luasnya. Jebakannya, ada jebakan di sini. Dia minta twice. Twice di area. Bukan areanya saja, tetapi 2 kali lipat. Jadi jawabannya 3/4. Kalau kita nggak mengalihkan 2 kali lipat, kita akan dapat jawabannya itu 3/8 pi. Dapatnya A. Tapi karena yang diminta 2 kali lipat, jawabannya adalah E. Silakan dicermati. Gue lanjutin ke soal nomor 8. Wah, hampir tuntas. Wah, aljabar. Banyak sekali aljabarnya. Oke. Ini juga aku ambilkan dari TPS tahun lalu, tapi soalnya aku modifikasi dikit, keganti bilangannya. Dan konsepnya kayaknya lumayan mantap tuh, konsep yang dibutuhkannya. So, the story goes like this. Jadi ada a circle whose center coincides. Kata kuncinya coincides, bertepatan. Ada lingkaran lain, jadi topiknya itu tentang lingkaran, tapi lingkaran yang disebutkan di soal yang ku highlight merah itu bukan lingkaran yang ditanyakan. Oke, hanya lingkaran patokan saja, yang pusatnya sama dengan lingkaran yang diminta di soal. Circle whose center coincides with the center of. Jadi lingkaran yang disebutin di soal itu harus dicari dulu. Di mana itu luas? Bukan luas, pusatnya di mana? Oke. Dan tangential itu maksudnya bersinggungan pada garis lurus yang rumusnya ada di soal, 3x tambah 4y tambah 7 sama dengan 0. Itu rumusnya gimana? Kita suruh milih. Dari 4 ini itu mana yang jadi rumus lingkaran yang memenuhi syarat seperti yang di soal itu. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita punya sebuah persamaan lingkaran kayak yang di soal itu, maka kita entah gimana rumusnya ya, tapi andaikan kita sudah bisa menafsirkannya, kita pasti dapat lingkaran dengan jari-jari dan pusat yang spesifik. Oke. Terus soal bilang yang jadi patokan adalah pusatnya, karena pusat lingkaran nanti akan bertepatan atau sama. Jadi kita gambar pusatnya aja. Sip. Lalu ada garis lurus persamaan ada di soal juga. Aku gambarkan ilustrasinya seperti itu. Nah, kita tuh diminta bikin lingkaran yang pusatnya pada titik merah, tapi pas menyentuh garis lurus merah. Menyentuh itu di satu titik. Nggak memotong, nggak lepas juga. Jadi harus nyentuh, berarti harus bersinggungan. Seperti ini. Nah, lingkaran yang hijau itu rumusnya apa? Itu yang diminta sama soal. Nah, konsep yang digunakan, yang di kanan itu, yang tampilannya menyenangkan itu. Jadi itu cerita, kalau diketahui dua objek itu maksudnya titik dan lingkaran, titik dan garis lurus. A itu titik, karena disebutkan P, Q. Sementara B kapital itu garis lurus. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ingat kalau dulu di SMP itu ada 2 format persamaan garis lurus. Yang pertama aku tuliskan. Ini format yang pertama.
Tapi ada juga format yang kedua. Kalau yang pertama itu yang jadi ciri khas adalah Y-nya di kiri, sisanya di kanan. Sementara yang persamaan kedua itu ciri khasnya semua ditarik ke kiri, 0 di kanan. Oke. Aku pribadi lebih senang ke format yang pertama, karena ada suku M. M itu artinya gradient. Jadi dari persamaan garis yang awal, yang Y sama dengan MX tambah C, kita bisa langsung menafsirkan, ini garisnya miring kemana? Kalau M-nya 1, itu 45 derajat. M-nya min 1, itu 45 derajat tapi ke kiri. Kalau M-nya lebih dari 1, dia curam banget. Kalau M-nya kurang dari 1, dia lebih landai. Jadi bisa langsung kebayang gimana bentuk garisnya. Tetapi di rumus mencari jarak ke garis itu harus pakai yang bawah. Harus pakai versi yang kedua. Oke, penerapan. Jadi penerapannya seperti yang di dalam tanda mutlak itu. Itu tuh maksudnya kita mencari jarak titik yang diketahui koordinatnya ke garis lurus. Kita mencari jaraknya itu berapa ini. Kenapa kok konsep ini yang digunakan? Karena kan jarak R ini sama dengan jari-jari lingkaran. Penerapannya seperti yang kutunjukkan itu. Pertama, lingkaran yang diberikan di soal harus kita tafsirkan dulu. Pusatnya ada di mana? Nah, ini materi SMA juga ini. Nah, itu pusatnya. Baru setelah dapat pusatnya, kita berusaha mendapatkan nilai jari-jarinya. Kalau ada pusat, kalau ada jari-jari, kita bisa langsung lompat ke persamaan umum lingkaran. Tuntas. Kita nggak perlu menjabarkan 13/25 kuadrat itu berapa, nggak usah. Silakan dicermati, ada pertanyaan, ajukanlah. Dua soal lagi. Ini nomor 8 sama nomor 7 aljabar semua ini. Tadi nomor 7 kita harus menafsirkan bentuknya. Nomor 8 menafsirkan bentuknya nggak terlalu besar porsinya, tapi lumayan berat konsepnya karena harus ingat dan harus paham ke cara mencari jarak dari titik ke garis lurus. Sebelum kulanjutin paling deskripsikan, jadi dalam matematika ya ini karena topik kuantitatif itu matematika ya terpaksa kita semoga nggak terpaksa kita belajar matematika juga. Jadi yang dibahas di matematika tuh sebenarnya terbatas. Cuman masing-masing yang terbatas itu topiknya banyak sekali. Terbatas itu pertama yang dibahas di matematika adalah bilangan. Oh, nanti pecahannya cabangnya banyak banget. Ada penjumlahan paling gampang penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Tapi terus berkembang perpangkatan. Perpangkatan lalu di SD berkembang lagi jadi akar. Beres akar kan. Nah, selesai. Sampai bilangan itu beres. Tapi di SMP bilangan itu bertambah lagi atau bercabangnya. Bilangannya bisa sembarang, dilambangkan dengan variabel. Masuk ke bab namanya aljabar. Jadi karena bilangan bisa dikali, maka lambang pun bisa dikali dan seterusnya. Nanti termasuk persamaan kuadrat, itu juga sebenarnya lanjutan dari tentang bilangan dan seterusnya.
Nah, berikutnya yang dibahas di matematika itu ada namanya geometri atau bangun. Bisa bangun datar yang kita gambar di kertas itu, atau bangun ruang yang ada volumenya. Bisa sisinya lurus, segitiga, segi empat, atau kubus, limas, prisma. Bisa juga sisinya lengkung, kerucut, bola, lingkaran, tabung, dan seterusnya. Oke, nah dua ini tuh kalau dilihat dari sejarahnya, itu dibahasnya sendiri-sendiri itu. Tentu bahas bangun nggak mungkin tanpa bilangan, pasti ngitung volume luas tuh pasti ada bilangannya. Cuman dua kajiannya terpisah tadinya. Ngomongin garis itu ada panjangnya, tapi nggak ada aljabarnya dulu. Tetapi sejak kira-kira abad 18, mulai ketemu hubungan antara bilangan dengan bangun, yaitu dengan diagram Kartesian. Kenapa kok namanya diagram Kartesian? Itu karena yang mengusulkan konsepnya, itu namanya Descartes dari Perancis. Diagram Kartesian itu maksudnya menggabungkan antara aljabar dengan bilangan ya berarti, dengan geometri, dengan bentuk. Jadi semua bentuk bangun, nggak semua sih, kebanyakan bentuk bangun yang ada polanya, itu ada versi aljabarnya. Kalau aku gambar sembarang misalkan, bentuk kotak seperti itu kan lumayan teratur itu. Dan koordinat titik-titiknya diketahui, maka ada batasan-batasan aljabar, ada versi aljabarnya. Atau aku bikin lingkaran di kuadran, pusatnya di kuadran 3 itu. Itu pasti ada perumusan aljabarnya. Atau kalau misalkan yang lebih ekstrim lagi, bentuk yang naik turun seperti ini. Ini pasti ada aljabarnya juga. Dan seterusnya, mau garis lurus, mau garis lengkung, garis yang lengkung naik turun, itu selama itu ada polanya, pasti ada versi aljabarnya. Lanjut, 2 soal lagi. Kayaknya tadi aljabar lagi. Nah, aljabar lagi, tapi simpel ini. Mirip dengan soal awal tadi, nomor 3 dan 4. Nanti nomor 10 tentang apa ya? Nomor 10, lah sama. Jadi dari 10 soal ini, yang kuambilkan dari inspirasinya dari TPS tahun lalu, itu 4 soal tipenya sama. Jadi itu soal yang berpeluang besar keluar tuh, kalau dia merujuk pada tahun lalu. Titiknya diketahui, rumus lingkaran diketahui, kita diminta mencari kedudukan titik yang disebutkan di soal. Lagi-lagi konsepnya simpel sekali, udah solusinya simpel banget, langsung masukkan titiknya ke persamaan lingkaran, pecahkan pertidaksamaannya. Tuntas. Jawabannya A-nya di antara min 3 dan 1 ya. Min 3 nggak boleh diambil, 1 nggak boleh diambil, yang diambil harus yang di antara keduanya. Ini jawabannya mirip dengan yang tadi kayaknya. Sorry, aku kembali ke nomor awal 3 atau 4 tadi. Nomor 3, itu harusnya A, bukan X ya jawabannya. Nomor 3 ini jawabannya sama dengan nomor 9. Soalnya berbeda, tetapi bisa menghasilkan jawaban yang sama. Oke, masih sama kayak tadi. Nomor 10, sama juga. Taktik penyelesaiannya nggak akan beda. Dah, tinggal punya hati-hati dia memecahkan pertidaksamaannya. Untuk langkah awal mendapatkan solusi soal kayak gini itu gampang. Masukin aja titiknya, nilai X dan Y-nya ke persamaan lingkaran, tetapi hati-hati di pertidaksamaannya. Tuntas, 10 soal. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita ke tes akhir atau post-test. Masih ada. Oh, udah hampir habis sebenarnya. Baiklah, kita ke post-test ya. Akan ku share di chat link untuk menuju ke post-testnya. 10 soal, 20 menit,
Silakan cek di chat, sudah ku share link ke tesnya. Ntar kalau sesi kelasnya udah berakhir, lanjutin aja, masih ada 2 menit untuk mengerjakan setelah sesi berakhir.
Oke, mengingatkan ya untuk adik-adik dan Pak Adnan waktunya tinggal 5 menit lagi. By the way, sesinya udah habis ya, jadi saya kembalikan ke Teknisa, kalau mau ditutup silakan. Oke, terima kasih ya Pak Adnan. Untuk teman-teman nanti yang masih belum mengerti soalnya atau ada soal yang belum mengerti tentang lingkaran atau tentang yang lainnya, mangga bisa ikut sesi kelas minat ya pukul 4 sampai pukul 5.
untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Adnan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung istirahat ya. Untuk yang prosesnya belum selesai, boleh langsung diselesaikan.